Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo 4A, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu pahlawanku. Di tema ini, kita akan belajar bagaimana perjuangan pahlawan terdahulu dalam melawan penjajah. Dan juga kita akan mengetahui benda bersejarah apa saja yang ditinggalkan. Nah, jadi ayo duduk yang rapi dan simak videonya. Kali ini kita akan mengenal bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam melawan penjajah. Nah, yang pertama ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda memimpin Kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, kejayaan Kerajaan Aceh ini ditandai dengan besarnya kekuatan armada dan angkatan perang yang dimiliki Aceh pada saat itu. Jadi selama kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kekuatan armada dan pasukan perang ini sangat kuat. Karena Sultan Iskandar Muda ini menyadari adanya persaingan antara Kerajaan Aceh dengan bangsa asing yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Jadi beliau memperkuat pasukan perang dan juga armadanya. Sultan Iskandar Muda terus berupaya memperkuat armada dan angkatan perang untuk melindungi wilayah Kerajaan Aceh dan perdagangannya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Sultan Iskandar Muda menjalin kerjasama dengan Kerajaan Turki dan Kerajaan Inggris untuk mendapatkan bantuan, yaitu berupa persenjataan maupun ahli-ahli militer. Dengan kekuatan ini, Kerajaan Aceh dapat memperluas wilayah kekuasaannya dan melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis. Selain itu, dari Kerajaan Aceh ini terdapat juga benda-benda peninggalan bersejarah yang ditinggalkan. Nah, ini adalah peninggalan benda bersejarah dari Kerajaan Aceh. Pahlawan yang kedua adalah Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa adalah seorang raja yang memerintah di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 860 Masehi. Balaputradewa juga disebut sebagai raja yang meluaskan wilayah dan memperbesar kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa kemudian menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Kerajaan Sriwijaya ini juga memiliki peninggalan benda bersejarah. Berikut peninggalan benda bersejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Sekarang coba amati gambar tersebut. Nah, di sana sudah ada nama-nama pahlawan dan juga daerah di mana tempat kerajaan tersebut berdiri. Lalu, kalian coba tuliskan hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui tentang perjuangan mereka. Seperti itu. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Diki ya. Kali ini kita akan belajar tentang pahlawan ya, pahlawan. Kira-kira kalian tahu siapa sih pahlawan kalian? Tahu nggak? Contoh pahlawan, siapa sebutkan? Ada Diponegoro, ada Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang bisa kalian temukan biasanya itu di uang-uang kertas. Nah, itu biasanya ada pahlawan-pahlawannya ya. Kali ini
Bapak akan menunjukkan sebuah gambar. Ini ada gambar tentang anak yang sedang menyeberangkan kakeknya ya. Nah ini adalah sebuah pahlawan anaknya yang mau mengorbankan apa atau mau menolong kakeknya menyeberang ya, biar tidak terjadi apa-apa dengan kakeknya ya. Terus ada lagi gambar dan satu lagi yang ini ya. Gambar apa aja itu? Coba sebutkan ya. Ada 3 gambar. Kira-kira apa sih yang sedang mereka lakukan? Terus hal baik apa yang bisa kalian dapat dari 3 gambar di atas ini ya? Kira-kira apa sih yang bisa dapat kalian dapatkan? Ini hal baik yang bisa saya contoh ya. Dituliskan di kertas semuanya, nanti kalau sudah jangan lupa dikirim di grup WA ya. Terus kalau ini ada sebuah cerita tentang pahlawan, nanti kalian baca baik-baik dalam hati, baca, nanti ada soal dari Bapak, kalian harus menjawabnya. Ada 5 soal, 5 kalau tidak 4 ya. Jadi kalian jawab di kertas masing-masing. Kalau sudah dijawab, sudah semuanya, nanti kalian ceritakan kembali cerita yang di atas ini ya. Kalian ceritakan kembali pakai bahasa kalian sendiri. Ceritakan pakai bahasa kalian sendiri dengan bahasa yang efektif ya, tidak usah panjang-panjang, tidak apa-apa. Yang penting kalian menceritakan sendiri. Ya sekarang baca dulu ini apa ceritanya. Itu pahlawan kerajaan. Dibaca, kalau sudah nanti dijawab pertanyaannya. Sudah ya, saya kasih sekarang Bapak ganti gambar soal. Nah ini soalnya, nanti kalian jawab pakai jawab sendiri-sendiri, nggak boleh nyeto. Nanti kalau sudah difoto, dimasukkan di grup WA, dikasih namanya sendiri-sendiri. Sudah ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana tadi belajarnya dengan Bu Anissa dan Pak Diki? Menyenangkan? Sekarang masih semangat kan? Oke, sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu materi apa yang akan kalian pelajari. Nah, tapi Ibu mau kasih kalian teka-teki. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang bisa tebak? Yuk, apa? Ini adalah gambar dari cahaya matahari. Oleh karena itu, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau bisa dilihat secara langsung dengan mata, yang mana memiliki 380 hingga 750 nanometer. Nah, kalau satuan panjang itu biasanya pakai sentimeter, tapi kalau cahaya memakai satuan nanometer. Sifat-sifat cahaya terbagi menjadi 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sekarang coba kalian semuanya tulis 4 sifat-sifat cahaya tadi di buku tulis atau buku tugas kalian. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, sifat ini adalah salah satu sifat cahaya yang bisa dilihat dengan jelas. Cara membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus yaitu cukup kalian sediakan 3 buah karton yang sudah dilubangi tengahnya, kemudian kalian sediakan lilin seperti pada gambar. Nah, habis itu kalian lihat cahayanya melalui lubang tersebut. Nah, bisa kalian lihat kan bagaimana cahaya yang
dihasilkan oleh lilin. Namun apabila kartonnya kalian geser, nah maka cahaya dari lilin tadi tidak bisa terlihat. Nah, ini dia yang membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, sebelumnya pemantulan ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu pemantulan teratur, yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan teratur ini terjadi pada permukaan yang rata atau licin. Contohnya yaitu pada cermin. Nah, sementara itu pada pemantulan baur yaitu terjadi di permukaan yang kasar atau tidak rata. Contohnya yaitu pada air yang bergelombang. Nah, pembuktian bahwa cahaya itu dapat dipantulkan cukup dengan kalian bercermin di bawah sinar matahari. Nah, nanti kalau bayangan kalian ada di cermin, itu artinya cahaya bisa dipantulkan. Karena matahari sedang memantulkan sinarnya atau cahayanya ke tubuh kalian, kemudian ke cermin itu tadi. Kemudian ditangkap oleh objek mata. Oleh karena itu, bayangan kalian ada di cermin. Next, yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sebelumnya benda ini terbagi menjadi dua, yaitu benda yang gelap dan benda yang bening. Contohnya benda gelap yaitu benda yang berwarna, yang bisa menutupi semua bagiannya itu dengan warna. Nah, kalau benda bening ini bisa ditembus oleh cahaya, contohnya seperti gelas. Nah, pembuktian cahaya dapat menembus benda bening ini sangat sederhana. Cukup kalian siapkan gelas yang bening, kemudian senter, dan kalian cari spot seperti tembok yang berwarna putih. Caranya yaitu meletakkan benda bening tersebut di depan tembok, kemudian kalian arahkan cahaya senter ke tembok itu tadi. Maka yang terjadi adalah cahaya yang dihasilkan oleh senter bisa terlihat menembus gelas atau benda yang bening tadi ke tembok. Itulah pembuktian dari cahaya dapat menembus benda yang bening. Yang terakhir yaitu adalah cahaya dapat dibiaskan. Jadi kalau cahaya ini melewati dua zat yang berbeda, contohnya yaitu udara dan air, maka akan dibelokkan. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu ada sebuah pensil dan segelas air, kemudian pensilnya ditaruh di dalam gelas. Maka yang terlihat yaitu pensilnya seperti patah atau belok. Sebetulnya tidak, tapi itu adalah hasil dari proses pembiasan, karena pensilnya itu tadi melewati media rambatan yang kerapatannya berbeda antara udara dan juga air. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui pembuktian dari 4 sifat cahaya, coba sekarang kalian tentukan apa saja alat, bahan, dan juga cara-caranya membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Nah, selama beberapa menit yang lalu, kalian sudah belajar tentang raja-raja di Nusantara beserta peninggalannya. Kemudian belajar tentang Raja Purnawarman. Dan yang terakhir, kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya dan pembuktiannya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran yang kedua. Jangan lupa dibaca dulu ya bukunya. Jangan lupa untuk semangat belajar, menjaga kesehatan, berolahraga, pakai masker, dan jaga jarak. Thank you for your exciting for a fun learning session. Wassalamualaikum.